Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendasarkan melalui firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi, kami semakin diingatkan, kami semakin dituntun untuk menjalani kehidupan ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, suatu hari saudara-saudara saya ke Jakarta, dan sebagai orang Solo yang jarang ke Jakarta, maka saya juga tidak banyak tahu mengenai kota Jakarta. Nah, maka dari itu saudara-saudara, suatu hari saya mau pergi ke sebuah tempat yang cukup rumit lah di Jakarta ya. Nah, oleh sebab itu saya cuma mengandalkan satu hal, karena saya sendirian waktu itu, yaitu saya mengandalkan yang namanya tuntunan dari gadget atau gawai atau aplikasi tertentu untuk memandu arah saya. Dan betul saudara-saudara, di tengah kerumunan kota Jakarta yang sangat luar biasa itu, luar biasa rame, luar biasa ribet ya kan. Mau transportasi ada kereta, ada bis, kemudian ada juga mengenai aplikasi online kemana-mana gitu. Nah, disitulah saya dituntun untuk menuju ke sebuah tempat. Dan tuntunan itu saudara-saudara sangat detail, yaitu adalah saya harus naik kereta dari stasiun ini ke stasiun ini. Kemudian saya harus berhenti di situ dan saya harus menyeberang untuk ganti naik bis. Dan betul saudara-saudara, di situ saya dari naik kereta, kemudian naik bis, dan sampailah saya ke sebuah tempat yang saya maksud. Nah, saudara saya yang terkasih nama Tuhan Yesus, disitulah saya melihat tuntunan itu sangat penting supaya saya bisa datang dan sampai ke tempat yang saya tuju. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini pun demikian. Dalam kehidupan ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga membutuhkan tuntunan. Kalau enggak bagaimana saudara-saudara? Kalau enggak kita bisa hilang arah. Kalau enggak kita bisa tersesat. Kalau enggak kita bisa berjalan di arah yang keliru. Oleh sebab itu Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dikatakan demikian saudara-saudara. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya berpegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, saudara-saudara, bacaan kita mau mengatakan bahwa pemazmur ini menekankan pentingnya petunjuk yang Tuhan berikan. Dan petunjuk itulah yang membantu anak-anak Tuhan untuk hidup berjalan ke arah yang benar, ke arah yang luar biasa baik, ke arah kedamaian. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita melihat bagaimana sih orang yang ikut dalam tuntunan yang Tuhan tuntun. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku tidak akan mendapat malu. Nah, inilah kunci. Kenapa sih kok kita harus hidup menurut tuntunan Tuhan? Supaya hidup kita tidak mendapatkan malu. Tidak mendapatkan malu itu artinya apa? Misal contoh saudara-saudara, ketika kita melanggar tuntunan Tuhan, kita berbuat salah, kita mencuri karena kita mengingini barang orang lain. Ketika kita mencuri, akhirnya kita ketangkep, akhirnya kita kan dijebloskan ke penjara, dan berita mengenai diri kita itu bisa tersebar. Akhirnya apa yang terjadi? Malu saudara-saudara. Kenapa kok kita harus melakukan pencurian, kemudian ditangkap polisi dan masuk penjara? Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan yang lain saudara-saudara. Misalnya contoh, kita marah. Saking marahnya kita justru mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ternyata ada orang yang merekam. Dan akhirnya rekaman kita disebar. Akhirnya apa? Ya kita malu. Dan di sini saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini dituntun. Ayo ikut tuntunan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa?
yaitu adalah melalui firman Tuhan, Alkitab. Makanya kenapa setiap hari kita renungan, kenapa kita setiap minggu kita baca Alkitab di dalam gereja, kenapa kok kita ada renungan harian yang menuntun kita, kenapa kok ada lagu-lagu rohani yang baik kalau kita puji-pujikan atau kita perdengarkan. Semua tujuannya satu, yaitu menuntun Anda dan saya untuk ke jalan yang benar, sehingga kehidupan kita mengalami kedamaian dan tidak mendapat malu. Oleh sebab itu saudara-saudara, tuntunan Tuhan ada banyak sekali dalam kehidupan ini. Maka dari itu, pekalah terhadap tuntunan itu, ikuti tuntunan yang ada, maka kehidupan kita akan diberkati dan menjadi berkat. Amin.